kurang lebihnya ya Ah, bisa ngasilin 200 Pak 200 apa? juta satu kali panen. Satu kali panen. Ya kurang lebih kalau harganya lagi bagus Itu menghasil segitu. berapa hari tuh? 45 hari. 200 juta. Ya kurang lebih. Kawan Minmot, kita ketemu lagi di Ngobrol Tani Nusantara. Kali ini bersama seorang petani muda. Panggilannya Salman. Nama sebenarnya siapa? Nama asli Sultan Muhammad Rahman. Kenapa dipanggil Salman? Dari dulu gitu Om panggilannya. Oh, gitu. Singkatan kayaknya. Singkatan aja. Lebih suka dipanggil Salman apa Sultan? Kalau di sini biasanya orang manggilnya Sultan, Pak. Sultan. Ah. Karena apa? Sultannya Nama jagung? enggak, nama asli aja. Oke. Ini ngomong-ngomong, Siap. katanya Salman jadi petani di sini. Ya betul, Petani jagung. betul Pak. Apalagi komoditasnya selain jagung di sini? Timun sama cabai merah. Timun sama cabai merah. Ya, Oke. cabai rawit. Cabai rawit juga. Ya, Jadi gimana ceritanya nih? Kalau dari profilnya ya nggak kelihatan petani. ya. Nah, Sekarang sih petani Pak. Sekarang petani. Iya, Emang udah berapa lama jadi petani? baru jalan 4 bulan Pak. Oh, baru Jadi jalan 4 petani. bulan. Siap, Oh, bukan udah lama jadi belum petani. Pak. Jadi sebelumnya apa nih? Sebelumnya saya jualan aja Pak. Jualan. Ya, jualan kendaraan. Oh gitu. Ya, Oh, beda sama sekali dong dengan jauh ini. Pak. Oke. Jauh. Ini menarik ya, kawan Minmot. Kita mau tanya nih. Kenapa tiba-tiba 3 bulan lalu jadi petani? Karena ada yang kirim saya Pak. Oke, kirim. Apa tuh? Kirim untuk belajar bertani. Ah, Kita dikirim ke Timor Farm Nusantara Pak. oke. Apa yang dipelajarin di sana? 4 pilar metode Nusantara tuh Timor Farm, Hmm? mikroba, Hmm? mikoriza, Betul, Riza? pestisida, sama pupuk Nusantara. Kenapa itu 4 pilar yang diajarin? Emang apa? Ada apa dengan 4 pilar ini itu, Mas? Karena 4 pilar itu yang mempengaruhi pertumbuhan Pak. Oke. Itu bahannya pakai apa? Alami Pak. Dari yang ada di sekitar sini Pak. Oh, oke. Semua bisa dipakai. Buat pupuk, Buat buat pupuk, mikoriza, ya, buat mikroba, mikroba dan buat pestisida. Oh, ambil dari tumbuhan sekitar sini. Iya betul Pak. Metodenya itu. Ya betul. Siapa yang bikin? Pak Sanchez Pak. Oke. Kalau di sini siapa yang Kalau bikin? di sini saya yang bikin. Bikin sendiri. Ya, Oke. saya ikut metodenya Pak Sanchez. Metode Nusantara Iya. itu. Berapa lama kemarin belajar di NTT? 2 minggu Pak. Oke, 2 minggu bisa langsung. Bisa. Dulu pernah bertani juga nggak sebelum jualan otomotif gitu? Sebelum tidak pernah bertani. Ini pertama kalinya, perdananya saya bertani. Ah, jadi gimana pengalamannya? Ada suka duka ya Pak. Gitu. Siap. Terus? Ya yang kita pelajarin sih dari sekarang ini Hmm. ketahuan Pak jadinya kesalahan-kesalahan kita dalam merawat tumbuhan Mm-mm. sedikit tapi kita perbaikin dari kesalahan yang udah kita buat. Oh gitu. Ya, Nah, saya lagi mikirin nih, dari orang tinggal di Bogor Pak. Bogor ya. Nah, dan bukan dari latar belakang pertanian. Betul Pak. Jadi dari kota lah gitu ya. Ya. Jualan bisnis yang berbeda sama sekali dengan ini. Dengan pertanian. Umur berapa sih kalau boleh tahu? Saya umur 24. 24 tahun. Ya, Nah, terus sekarang banting setir gitu atau Banting setir. Usaha nyoba usaha lama ditinggal apa gimana? tetap jalan, Oh, tetap cuma jalan. ada yang ngurus. Oh, gitu. Jadi nyoba yang baru. Coba yang baru dan bakal terus di pertanian Pak niatnya. Kenapa? Karena banyak tertarik ya supaya petani warga-warga sini juga bisa kerja Pak. Mm-mm. Terus supaya ya selain itu mencari keuntungan Pak yang jelas.
Oh, gedean mana keuntungannya di sini bertani dengan yang usaha sebelumnya? Kalau untuk lahan yang seluas ini Pak, Heeh. jelas lebih jauh pertanian Pak. Karena apa bisa gitu? Bukannya petani susah, bertani itu susah. Tidak Pak, karena ikut metode Timor Farm Nusantara saya jauh terbantu Pak. Begitu. Iya. Karena kan Kira-kira bahan-bahannya gratis Pak dari alam. Kita kan tidak pakai kimia yang harganya mahal dan belinya terbatas. karena itu. Ya, alasan pertamanya. Nggak susah bikinnya, Mas. Enggak, semua bisa dipelajarin Pak. Gampang. Asal kita ada niat. Terbukti nih. Terbukti Pak. Nah, ini jagung udah panen yang keberapa? Baru sekali pertama berarti ini. Perdana Pak. Nah, gimana ceritanya jagung ini pengalamannya nih? Jadi- Ini pengalaman pertama ya? Ya, pengalaman pertama. Heeh. Jadi ini siswa yang tanam, bukan kita ya. Malah Heeh. terus kita rawat, kita urus, Heeh. akhirnya membuahkan hasil. Heeh. Cuma kita dari belajar dari kesalahannya ya, mungkin untuk yang jagung-jagung di depan kurang tinggi seperti Ini yang berbeda seperti yang di belakang. Heeh. Ini kenapa? Karena tidak sesuai dengan lubang emiternya Pak. Jadi airnya dia kekurangan. Oh, jatuh titiknya itu nggak sesuai Ya. di tempat yang seharusnya, Iya. which is dekat batang gitu. Betul Pak. Tapi hanya di depan-depan saja. Kalau yang dan belakang itu tinggi sedikit. ya? Gitu. Yang di belakang alhamdulillah tinggi. Heeh. Ada yang tingginya sampai 2 meter lebih. Semakin tinggi semakin bagus. Ya, Karena karena pertumbuhannya berarti tidak gagal ya. Sempurna. ini jagung manis berarti Jagung manis betul. ya? Jagung manis itu satu batang itu berapa? Ada yang 2, ada yang 3. Cuma kita pilih, kadang kita cabutin tuh biar besar-besar. Oh, Jadi gitu kita ya. pilih satu. Ah, Dan tapi kemarin kita hasilnya gede. hasilnya Jagung besar. jadi gede. Kemarin ditimbang satu pulir itu bisa sampai 550 gram, hampir 600 gram. Jadi kalau 2 udah sekilo. Iya, Kilo lebih kurang lah lebih. gitu ya. Gitu ya. Kurang Rata-rata segitu. Nah, ini berapa batang? 9.000 pohon. Lahannya berapa luas? Populasi pohon. 3.200. Jadi kalkulasinya saya mau tanya nih. 9.000 batang. Ya, itu satu blok. Satu blok. Ah, Punya berapa blok? ada total ini 4 blok. 4 blok. Satu blok berapa luas? 3.200 kurang yang lebih. 9.000 batang itu. Ya, Jadi diambil angka kecilnya aja, hasilnya berapa nih? 3. Sekitar 3 sampai 3,5 ton 3 sampai 3,5 dari satu ton. blok. Dari satu blok. Nah, rupiahnya berapa tuh? Ya, dikali 5.000 paling rendah lah kita taruh. Heeh. Dikali segitu mungkin. Oke. Itu 3 bulan. Ini berapa hari sih? 70, ini saya panen di umur 73 hari. 73 hari. Tidak sampai 3 bulan. Oh, ini lagi panen ya sekarang nih? Iya, Udah betul. mau dipanen ya? Cuma udah beberapa ada yang dipanen. Oh iya, oke. Mungkin di bagian sana ada. Jadi hasilnya lebih menguntungkan ketimbang bisnis Betul. otomotif. Ya, Jual beli itu ya. terutama kalau timun itu lebih cepat juga dibanding Oh, timun jagung. lebih cepat, lebih menguntungkan juga. Iya. 45 hari kan. Ini jualnya kemana nih? Ke pasar induk, di online. Saya baru karena jualan perdana Pak, jadi kita penjualan juga belum terlalu proper ya dari persiapannya. Jadi kedepannya saya bakal perbaikin sih. Gitu. Jadi ini optimis. Optimis Pak. Jadi petani itu sesuatu yang menjanjikan. Menjanjikan Pak. Kalau dengan metode ini Pak. Metode Nusantara. Iya. Karena biaya pupuk, pestisida itu segala macam. Karena gratis, hanya modal wadah-wadah saja Pak. Karena kita bikin sendiri. Ya, mungkin ada beberapa yang dibeli seperti garam, Ah, kentang, seperti itu Pak. Karena kan saya tidak tanam kentang, jadi saya beli. oh, oke. Atau nyolong kentang ibu di rumah. Enggak Pak, karena besar ya, banyak skalanya kalau untuk bikin di sini. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau kira-kira ya modalnya berapa gitu untuk 9.000 batang ini? Kalau pupukan saya nggak beli ya Pak, bikinnya Bikinnya? gratis. Hah, Paling kita hanya beli bibit Pak. bibit. Iya, Bibit itu berapa? bibit itu satu bungkusnya tuh 35 sampai 50 ribu Pak. Isi berapa tuh?
isinya ada yang 500, ada yang 800 butir. Cuma itu modalnya berarti ya? Ya, Selebihnya itu. kerja Sama doang? paling Irigasi? selang emiter, Ya, karena pipa dripping ya seperti ini itu. Ya, sistemnya. sistemnya Air dari air dari toren. toren itu, Ya. gravitasi. Gravitasi, betul. Ini setiap pagi apa pagi sore disiram? Kalau di sini Ya, pagi aja kan di sini juga cukup. hujan terus, Pak. Oh iya. Jadi bisa anak muda itu jadi petani? Bisa, Pak, semua orang bisa, Pak. Hah? Semua orang bisa jadi petani. Oh, jadi nggak perlu takut jadi petani? Tidak perlu takut. Jadi harus gimana kalau jadi petani? Kalau jadi petani yang pertama niat harus benar-benar, kalau sudah berani mulai tanam, berarti kita harus rawat. Berani rawat. Gitu ya. Seperti itu, Pak. Ini kan lagi proses panen ya? Ya, Ke depan rencananya apa lagi? kedepannya sih kita kan sekarang udah panen. Sebenarnya bagusnya tuh kalau tumpang gilir dengan cabai di umur 60 hari. Tapi kan kita lewat ini, cuma saya udah siapin bibit-bibit cabainya yang udah agak tinggi. Itu udah siap pindah ke sini. Udah mau ditanam di sini, Ya, pindah tanam betul. ke sini. Kita tumpang gilir. Kenapa Ini cabai? ada juga contohnya. Kalau bisa dilihat ada 2 itu. Ah, Itu udah mulai saya tanam-tanam. oh gitu ya. Tumpang gilir. Tumpang gilir Iya. istilahnya. Sama dengan tumpang sari kali ya? Tumpang sari kan berbarengan menanam. Oh, ini nunggu 60 hari. Ya, tumpang Ah, gilir. Tumpang gilir ya, oke. Alasannya kenapa cabai harganya yang Bagus. lebih stabil terus tinggi. Tinggi Iya. ya, lebih tinggi kayaknya ya. Betul, Pak. Cabai itu panen pertama itu setelah berapa hari ya? 90 sampai 100 hari ya. Oh gitu. Setelah semai. Oke. Jadi kan kalau persiapannya itu jagung ini, Pak. Kita tanam jagung, kita mulai semai cabai. Oh, Jadi 60 hari umur jagung mulai tumpang gilir. Ke depannya rencananya seperti itu. oke. Jadi kalkulasi Sultan ke depan dengan bertani sekarang gitu. Kalau dibagi ya menjadi hitungan. Kalau orang umumnya kalau bukan petani kan gajian gitu ya. Iya. Kalau sebulan itu punya penghasilan berapa nih dengan jagung, tumpang gilir, cabai, terus ada timun, ada apa lagi tadi tuh? Ya, Pak, hanya itu aja saat Itu ini. kira-kira penghasilannya berapa? Jadi teman-teman Minmod kita itu punya bayangan itu. Kalau lancar semuanya 3 digit ya, Pak. Berapa tuh? Di angka kalau semuanya misalkan setiap bulan panen, seperti cabai kan lama, Pak. Mungkin yang lebih cepat itu dari timun. Timun tuh sekarang harganya kan lagi tinggi, 10.000 1 kilo. Jadi Itu penghasilan berapa kira? Ini proyeksi aja ya, kira-kira gitu. kurang lebihnya ya. Sebulan. Dari saya kurang apal kalau hitung kecil-kecilan, cuma kalau satu blok di sana bisa ngasilin 200, Pak. 200 apa? Juta. Satu kali panen. Satu kali panen. Ya kurang lebih. Kalau harganya lagi bagus, Itu menghasil segitu. berapa hari tuh? 45 hari. 200 juta. Ya kurang lebih. Terendahnya pernah saya hitung sih 125 ya. Dari Enak lahan dong jadi 3.000. petani kayak gini. Enak, Pak. Makanya jadi orang kadang salah ngelihat jadi petani nggak enak, ternyata enak, Pak. Enak. Apa kata orang tua dengan hitungan hasil kalau kayak gini ya? Iya, kalau orang tua apa yang saya lakuin selama itu carinya benar, Pak, didukung, Pak. Dukung. Iya. Kalau udah ngeliat hasil kayak gini orang tua minta jatah nggak tuh? Tuh gampang, Pak. Kita sama orang tua pasti kasih, Pak. Tadi kasih ya? Pasti. Nggak pelit ya sama orang tua? Ya jangan lah. Ini masih single ya? Belum berkeluarga? Belum berkeluarga tapi sudah punya pasangan, Pak. Oh gitu. Oh, dia harus ngaku nih daripada ribut nanti habis tayang gitu kan. Iya. Kira-kira saya mau nanya nih. Ini mau dibilang sukses, jangan dulu lah ya, karena baru sekali tanam. Iya. Tapi proyeksi hasilnya segitu untuk ketimun. Iya. Kalau untuk jagung, Untuk jagung 9.000 pohon. pohon Ya, ini paling kan 3 ton berapa duit tuh? dikali 5.000 paling. 3 ton kali 5.000. 15 juta ya sekitar segitu. Kita tanam jagung tuh nggak ada ruginya, Pak. Kalau misalkan tumpang giliran dengan cabai, dia bisa jadi sebagai pengganti tiang, Pak.
penyanggahnya cabai. Oh. Kita nggak perlu repot-repot beli kayu Nggak. lagi, beli Oke, ajir. iya. Itu Pak, Jadi emang menguntungkan ya. menguntungkan Pak. Timun juga kayak gitu ternyata ya. Iya, kalau timun tapi kita pakai ajir. Apa Pakai tuh? bambu ajir yang Dibikin buat iya penyangga. untuk penyangga ya. Ada modal Ada kerja modal. di situ. Iya, Iya. Atau kalau harus beli bambu, ya modal beli. iya bambu dan tali ajir maksudnya. Oh, gitu ya. Saya juga masih kalau dibilang gimana ya, bisa banget juga belum terlalu Pak. Ini karena baru 3 bulan kan? Iya, 3 bulan jalan 4 lah itu. Iya, oke. Belajar lagi panas-panasnya tuh. Panas-panasnya di sana. Cuma saya enak sih cuaca di sana Pak. Jujur. Gitu. Iya. Nah kalau di sini gimana cuaca? Cuaca di sini tuh nggak menentu Pak. Kadang paginya hujan atau sorenya hujan. Itu yang bikin saya berat karena gulmanya ini Pak. Kita potong rumput semua, kita ambil-ambilin. Sebentar tumbuh. Cepet ya? Cepat. Nah itu kalau menurut Pak Sanchez ada Iya. bagaimana nanganin itu? Nah, makanya kan kita bikin di dangir supaya mati. Jadi kan awalnya tanah rata ini Pak. Awalnya rata. Tanah rata, terus kita pakai alat namanya kultivator. Yang didorong itu nanti tanah ini kan keolah. Nah, sisa Dibalik tanahnya gitu ya? dinaikin ke atas. Jadi makanya seperti gundukan-gundukan ini. Ini bekas pendangiran. Oke. Salah satunya buat menghambat hama. Dan yang saya pelajarin dari sana pun, rumput-rumput ini kita cabut, jangan dibuang, tapi ditaruh di atasnya supaya memperlambat pertumbuhan si Gitu. gulmanya itu. Itu juga jadi nutrisi buat tanah kali ya? Mungkin, tapi yang jelas kalau kita diemin gulma ini, pertumbuhan yang kita tanam tuh berkurang, Pasti terganggu ya? terganggu. Karena berebut nutrisi gitu ya? Betul. Nih ya, kan nggak punya pengalaman, nggak punya background pertanian, di keluarga juga nggak ya? Ada. Sultan sendiri nggak. Iya. Nah ketika jadi petani, apa rasanya gitu loh? Ini ngerjain sendiri kan ya sama teman? Iya, ngerjain sama tim. Bertiga aja? Berempat. Kan 3 pekerja sama saya. Oh iya? Saya kan ikut. Iya berempat berarti? Berempat. Nah bagaimana pengalamannya? Terutama buat Sultan sendiri ya? Untuk awal-awal pasti berat Pak. Saya juga pernah lah mengeluh sama orang tua gitu. Capeknya dari terus indikasi-indikasi gagalnya waktu itu kan ada. Cuma kita diskusi dengan Timor Farm Nusantara. Di sini sama tim juga diskusi gimana caranya selamatin tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam. Oh sempat kena hama? Sempat. Terus? Awal-awal Ulet ya? ulet, terus di sini banyak belalang Pak. Oh belalang, oke. Akhirnya selamat karena pakai sulfur, pakai campuran-campuran yang kita pelajarin di sana. Akhirnya selamat Pak. Dari daun bolong-bolong akhirnya mulai rapi pulih lagi, pulih sehat lagi. Terus apa lagi pengalamannya? Paling berat itu ngelawan alamnya sih susah Pak. Cuacanya ini hujan itu saya berat. Gitu ya? Kalau di sini itu beratnya di hujan aja. Yang bisa genang air? Iya tergenang. Busuk gitu? Sekalinya hujan kan semuanya ini kegenang Pak. Oh gitu. Berarti belajar terus nih Belajar sekarang terus, ya? jadi mulai kesalahan-kesalahan kita catat-catat Pak. Buat perbaikan ke depannya. Kalau nggak tahu tanya ke Timor Iya. Farm. Betul. Iya. Dan alhamdulillah dari Timor Farm tuh support kita banget. Jadi apa yang kita nggak tahu pasti dikasih tahu. Gitu ya? Iya. Teman-teman kamu nih, Iya Pak. kan ngilang tuh berapa bulan gitu Lama ya? saya hilang. Mereka nanya-nanya nggak sih kemana kamu? Ya mereka sebagian teman saya tahu. Nah terus apa? Mungkin ada yang tertarik atau belum tertarik. Cuma kan kita tinggal di Indonesia ini harus kasih unjuk hasil dulu Pak. Gitu. Makanya saya tunjukin hasilnya ini. Udah ada belum yang lihat teman-teman kesini? Ada beberapa yang main ke sini. Nah terus apa katamu? Ya dia mulai tertarik kan, mungkin juga orang tuanya ada lahan. Saya bilang daripada kosong, mending kamu kelola atau enggak saya yang kelola, boleh pinjam lahan. Iya gitu ya? Iya, kalau dia nggak mau kelola.
Dia udah tahu juga hitung-hitungannya jadinya nih, proyeksi. Hitung-hitungan saya kasih tahu cuma hitung-hitungan kasar aja Pak. Kalau hitungan ini belum. Ya kamu juga masih belajar terus ya. Oke, luar biasa. Jadi apa yang membuat Sultan bertahan nih? Berpanas-panasan gitu ya, ngebungkuk, cangkul mungkin atau kultivator segala macam gitu. Karena saya ngerasa apa yang saya udah pelajarin kalau nggak saya terapin dan saya bagi ke orang-orang, saya ngerasa rugi aja Pak. Oh gitu? Iya. Dan kedepannya sih saya pengen biar orang lebih banyak kerja juga, supaya petani biar paham nih ngapain buang uang untuk beli pupuk kimia. Mending uangnya buat makan atau buat keluarga kan. Kedepannya seperti itu Pak. Ini buktinya. Iya. Nggak pakai kita pupuk nggak pakai, kimia, bikin sendiri secara alami. Bisa tumbuh juga. Metode Nusantara. Iya. Kalau dengan ini ya, dengan konvensional ya pakai pupuk kimia atau pabrikan itu, kualitas atau jumlahnya gimana? Terus terang kan saya belum pernah Pak. Belum pernah ya. Jadi yang saya terapin sih jumlahnya bagus Pak. Semua batangnya isi menghasilkan. Dan saya senang sama metode ini tuh Pak. Walaupun di jagung ada hama, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam jagungnya Pak. Si hama-hamanya itu. Iya. Hamanya tuh ulet dan belalang. Iya. Jadi si bongkol jagungnya tetap sehat. Tetap sehat. Nah sekarang kan kita udah tahu. Jadi sebelum diserang hama kita udah siram sulfur duluan, pestisida duluan. Udah siapin itu dulu ya. Ya, sulfur. Ini bagus semuanya nih. Iya, kesana bagus, tinggi-tinggi, besar-besar. Ini habis ini langsung nerusin panen lagi ya? Terusin panen. Oke. Ada beberapa pohon yang udah sisa yang belum diambil. Nanti bisa lihat juga ke sana kita. Oke, ntar ya kita lihat ya. Oke. Ya udah kalau gitu kita bisa tinggalin ini dulu ya, kawan Minmot. Kita terusin aja langsung ke mau panen ya? Ya. Oh iya udah. Supaya kita juga nggak ganggu jadwal panen mereka. Nanti kalau panen rencananya mau diapain lagi nih? Setelah panen ini. Panen semuanya nih yang jagung? Kita tumpang gilir. Tumpang gilir terus? Nanti kalau setelah itu, setelah cabai selesai, istirahat tanah dulu. Oke. Istirahat tanah, kita siram mikroba. Perawatan tanah, jadi tanahnya kembali sehat, baru kita mulai tanam. Jagung lagi. Dan mulai semai cabai. Oh gitu ya. Iya. Dari Sultan. Ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke kawan Minmot kita anak-anak muda, mungkin ke kamera situ? Silakan. Saya mau sampaikan sih ke anak-anak muda di luar sana, jangan malu bertani, karena sebagian besar apa yang kalian makan itu dari petani. Oke. Jadi kalau mau belajar pun kita bisa bantu lah sedikit-sedikit buat anak-anak muda yang mau belajar pertanian. Selain malu nih mungkin ada juga persoalan takut, karena takut susah gitu kan, penghasilannya kecil itu. Tidak. Coba kasih tahu teman-teman gimana. Jadi untuk teman-teman semua jangan takut gagal atau tidak menghasilkan. Pasti menghasilkan, jadi jangan ragu buat bertani. Pokoknya apa yang kamu mulai, kamu harus selesaikan. Gitu ya. Apalagi dengan kalau pakai metode Nusantara. Ya, jelas jauh lebih murah. Kan pilarnya mudah-mudah sederhana. Iya, prinsipnya Prinsipnya, murah, betul. mudah, sederhana. Murah dari bahannya. Ya, mudah bikinnya. Pengaplikasiannya, bikinnya semuanya sederhana ya. Kita nggak perlu repot-repot karena di sekitaran kita udah pasti ada. Cara bikinnya sederhana sekali. Sederhana Pak. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya juga. Oke, kira-kira gitu cerita dari Sultan yang baru jadi petani mungkin ya hampir 4 bulan ini, setelah sebelumnya belajar di Timor Farm Nusantara di Nekus, Nusa Tenggara Timur ya. Dan dia memberanikan diri mencoba usaha baru ya. Iya Pak. Jadi petani. Hasilnya ya lumayan ya untuk pemula. Iya Pak. Dan tapi yang dia tahu pasti yang dilakukan di sini adalah
biaya pertaniannya atau HPP-nya atau input pertaniannya sangat rendah. Sangat rendah, betul. Oke, jadi keuntungan nanti bisa lebih besar. Bisa lebih besar. Apalagi jualnya langsung ke pasar. Ya. Nggak pakai tengkulak berarti ya? Jangan. mending kita jalan aja sendiri. Oke. Atau kita buka lapak itu lebih bagus. Masalah harga aja lebih enak lah di kantong. Langsung kita tembus langsung ke pasar aja gitu. Iya. Jangan males, jangan kebanyakan males. Oke ya. Jadi kita lihat ke lahan. Boleh. Yang mana dulu kita mau samperin nih? Kita ambil dari yang arah sana dulu ya. Arah sini, yuk. Ini ya, ini udah siapanin nih. Siap. Coba potek. Cara moteknya udah bener tuh. Liatin kamera dekat. Kita lihat nih jagungnya, jagung manis ini. Jagung manis dia. Iya. Emang manis tuh, bagus ya, rapat Manis. ini nih, lurus. Iya. Lurus. Isi semua. Isi semuanya. Ini katanya suka kamu gado gitu. Iya, ini enak. Coba. Kalau dimakan bisa ini. Oh langsung. Wajib. Bagi, coba. Beneran nih? Bener. Cuma jangan banyak-banyak, jangan mentah. Serius dulu. Ini manis beneran ya? Cuma video nggak bisa ngerasain rasa ya. Ini manis banget. Jadi ini kayak gini ya? Ya. Dapat. Ini semuanya alami nih? Alami. Semuanya ya? Alami. Pakai metode Nusantara? Ya, 100%. Kita jamin nggak pakai kimia. Gitu ya? Ya. Garansi pokoknya kalau misalkan kita pakai kimia, misal beli jagung 5.000, saya balikin 50.000 1 kilo ya. Oh gitu ya? Iya. Yakin banget ya, iya bener kayak karena emang nggak pakai setelah ini ya? kimia sama sekali. Sama sekali nggak pakai. Oke, mana teman-teman yang mau panen tuh? Lagi perjalanan di sini nih. Di Mana? tuh ini. Oh ini Mas Indra. Sini Mas. Tuh. Sama Oke, keranjang. Mang Dai. Pangdai. Jadi Kita apa kabar? Alhamdulillah. Kenalin dulu. Dai, Pak. Dai. Ya, ini yang bantu saya di sini. Satu lagi siapa? Satu lagi libur. Oh. Rizal dulu ya. Oh, ya orang mau Natalan ya, orang mau Iya. libur. Oke, silakan Oke, yang diterusin. bantu semua. Yuk. Masih muda. Iya. Yang sebelah sini ini bisa Ini 70 hari ya? Ini 76. 76 hari? Iya, sekitar 76 hari. Karena kan jagung manis itu 79 hari. Ya. Begitu. Tidak sampai 3 bulan udah bisa punya uang. Udah tajir lagi. Yang sini Mas. Ini kalau udah panen ditebang kan ya? Nanti setelah umur setelah tanam tuh 100 hari baru kita potong. Baru kita potong. Karena buat menangkal hama juga ya. Oh. Jadi memang yang kita perluin waktu ya, jeda waktu itu ya. Iya, Jadi 76 hari, 76. atau 79 hari itu udah panen. panen. Nah, jadi awalnya kan dari tanam 60 hari tumpang gilir. 60 hari masuk Ya, tumpang mulai gilir, masuk cabai. Ah, Setelah itu di 70 mulai dari 75 sampai 79 hari bisa panen. panen, Nanti umur 100 baru kita potong. potong. Ya. Oke, terus kapan mau mulai tanam jagungnya lagi? Tanam jagung lagi setelah cabai selesai. Dan Cabai itu berapa lama jadinya? 100 hari ya dari umur yang 60. 0 HST? Ah, Oh, dari 60? Kalau umur jagung 60, 60 dia kan tanam tuh. ya Terus itu 100 hari. itu aman nggak tuh penghasilan gitu? Aman, Aman. kan ketutup dari timun. Timun juga atau Iya. dari cabainya itu sendiri? Iya. Jadi menghasilkan terus setelah kalau misalkan tanamnya Menghasilkan berbarengan. terus, iya. Misalkan tanaman berbarengan, Mm-mm. yang pasti lebih dulu timun. Setelah timun jagung, setelah jagung cabai. Oh gitu. Jadi
nggak ada jeda penghasilan, Tidak nggak ada jeda. jeda uang mengalir gitu, Ya, uang masuk seperti gitu. itu. Kalau lancar. Iya kalau lancar ya, Ya. gitu. Karena tentu kita disiplin ya, Ya, betul. soal penerapan atau aplikasi Ya. dari metode Nusantara itu. Perawatan juga Sisanya soal yang di atas lah, cuaca segala macam gitu ya. kita serahin sama Karena Allah. Untuk hama juga dikendalikan gitu Iya, kan. betul. Gitu ya. Oke. Kan kedepannya Hmm. setelah bulan Desember ini Hmm. bakal curah hujan tidak terlalu tinggi seperti sekarang. Kalau di Jadi, daerah sini ya, iya. di Cisaat ya. Untuk perawatan Hah? harusnya lebih ringan karena untuk perdana saja kita udah diuji dengan hujan yang besar Hujan. terus, tapi kita masih bisa maju. Jadi bulan September kemarin tanam ya? Oktober. Ya, Jadi satu satu bonggol. ya. Satu pohon Heeh. menghasilkan 2 sampai 3. Cuma kita sortir mana yang besar, Heeh. itu yang kita biarkan dulu nanti sampai panen. Jadi yang kecil kita cabut-cabutin. Oh gitu. Kan yang kecil juga bisa jadi untuk sayur sop, dijual juga laku. Oh iya benar ya. Iya. Oke, Jadi nggak ada yang terbuang. Jadi nggak ada yang terbuang. Betul. Jadi memang beneran yang terbukti itu nggak sulit. Tidak, Itu murah, mudah, sederhana itu Iya, beneran. itu betul. Udah buktiin sendiri Mas Sudah Sultan ya. Jadi enak banget ya dengar bunyi tak gitu. Enak karena suaranya cuan. Asik, sedap. Cuan ngalir. Jadi nggak kapok ya Enggak. belajar dan cobain bertani gitu Iya, dengan nggak kapok. metode Nusantara ini ya. Betul. Tapi saya ada bersyukur sih anak-anak muda, terutama yang di kota belum banyak yang turun, jadi saya sayangannya nggak banyak. Curang dia. Iya. Jadi itu peluang ya. Peluang. Mungkin kan mereka pada takut hitam. Iya, jadi sebenarnya tuh kamu itu pedagang apa petani sih? Pedagang dan petani, Pak. Iya, oke. Iya, bunyinya ini banget ya. Dahsyat Enak banget didengar. ya. Terdengarnya cuan. Betul. Ngomong-ngomong, udah ada yang berminat nggak teman kamu? Ada. Ada. Oh, rencananya gimana dia? Dia kan orang tuanya punya 100 hektar itu. di 100 hektar. di daerah mana itu yang dekat pantai itu. Iya, sekitar segitu 100 hektar kurang lebih. Coba saya nggak paham lah itu tanah apa. Oh. Saya bilang kalau cuma untuk rumput liar aja sayang gitu. Iya. Bening gitu. Dianggurin ya, Iya. 100 hektar itu. Kalau mau saya ajarin juga boleh. Oh, ada pesaing dong. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan jualan lewat saya tapi. Ayo. Ya, jadi berarti kamu juga mikirin pasarnya sekarang nih. Harus. Udah ngebangun network sama pedagang di pasar gitu? Iya. Karena kan saya juga sebelum bertani sering ke pasar. Hampir 2-3 hari sekali untuk kasih makan kura-kura saya itu, kura-kura darat. Oh. Jadi saya suka belanja selada, terus tomat seperti itu. Oke. Nah, kebetulan udah banyak kenalan di sana di Pasar Cibinong. Jadi saya tinggal, Bu, ini saya ada jagung, mau ambil berapa banyak? Saya tawar-tawarin seperti itu. Kenapa dia mau ngambil jagung Mas Sultan? Saya bilang organik, harganya harusnya lebih dijual Kalau sama beliau lebih mahal. Jadi Sultan bisa ngasih harga lebih murah. Saya kasih harga lebih murah tapi dia jual bisa lebih mahal. Berapa persen lebih murah dari pasaran kira-kira? Ya mungkin kadang sama ataupun lebih murah sedikit lah. Tapi ini alami, sehat. Iya, sehat. Kan sekarang kebanyakan orang udah mulai sadar sama kesehatan kita. Jadi yang produk-produk kimia tuh sudah mulai ditinggalkan. Oh gitu? Iya. Di teman-teman Sebagian seusia kamu? ya. Oh udah ada kesadaran Kayak juga untuk banyak. pangan sehat? Kayak kita juga sekarang kan konsumsi gula, misalnya es teh manis, kita pesannya es teh tawar, tapi gulanya ganti stevia. Lebih rendah kalori. Itu di anak-anak muda, di teman-teman kamu lah Iya. kira-kira gitu ya? Kebanyakan seperti itu. Oh udah ada kesadaran itu? Iya, Kesadaran itu berarti peluang buat kamu? peluang. Betul. Oke. Tapi harganya nggak mahal, seperti mahal. produk-produk label organik itu. Nggak Kita mahal. label alami aja. Iya. Oke, jadi kesadaran
seperti teman-teman kamu Iya. untuk makan dari pangan sehat Betul. itu peluang. Peluang. Optimis ke depan. Optimis. Gimana nih bayangannya nih, lu lihat peluang-peluang kayak gitu, kamu rencananya gimana? Ya rencananya saya pengen, tapi sekarang sih untuk sekarang fokus di 3 komoditi dulu. Kalau ini memang sudah sukses berjalan ke depannya, saya mau tambah komoditi-komoditi. Udah lebih paham lagi cara Iya, ininya. Oke. Jadi sekarang itu jagung, cabe, timun. betul. Tadinya kan kita ada yang mau tanam bawang, Mm-mm. cuma musim hujan seperti ini, Oh nggak bisa. ya busuk takutnya. Tunggu nanti musim panas ya. Sebentar lagi ya, pergantian musim baru. Berarti kamu udah mulai pelajari soal bawang dong Dikit-dikit. sekarang ini. Iya, mau nggak mau kita harus pelajarin. Jangan kita tanam tapi kita nggak tahu apa-apa. Itu cuma buang-buang Waktu, tenaga. Kebayang ya kawan Minmot, Sultan berumur 24 tahun, nggak tahu menahu tentang pertanian 4 bulan yang lalu, sekarang jadi petani. Dan dia udah ngeliat peluangnya, dia udah punya plan dari prospek keuntungan. Tadi dia bilang, ada kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat udah mulai tumbuh. Nah itu buat dia juga peluang. Tapi tentu dia juga nggak mau jual mahal-mahal ya, karena buat semua orang bisa makan sehat gitu ya. Biar untuk penjual-penjual pasar pun bisa dapat untung yang lebih juga. Oke. Karena di sini awalnya juga harga HPP-nya nggak tinggi, Rendah. rendah. Jadi semuanya untung. Semuanya untung. Harus semuanya seneng. Ay, keren banget ini anak muda. Ini cuan semuanya nih. Cuan. Luar biasa. Oke, yuk kita sapa dulu kawan Minmot kita itu seperti apa ininya. Kawan Minmot, ini cerita tentang Sultan. Ya. Nah, bagaimana dia usaha nih? Ini soal usaha ya, soal niat gitu ya. Iya betul. Dari nggak tahu apa-apa, Jadi belajar, bisa tahu. berani nyoba. Ya betul. Dan sekarang udah kelihatan nih Sudah kelihatan. prospeknya. Ke depan Cuannya akan begini-gini segala Ya. macam. sudah mulai ada hitungan dan gambaran. Udah mulai ya, Iya. udah kebayang ya. Udah gitu ya. kebayang ke depan. Tinggal belajar terus, Perbaikin terus. perbaikan terus. Nih kayak gini ya, gimana Iya. ngituin gulma Iya, di sini yang ngegerus jagungnya ya. Iya. Oke. Oke. Terus belajar ya. Terus belajar. Oke. Mas Sultan ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya menyampaikan terima kasih untuk Pak Jo, Pak Sanchez dan Timur Farm Nusantara serta keluarga saya dan tim yang udah mensupport saya sejauh ini sampai saya bisa berhasil tanam, berhasil menjadi petani. Walaupun masih banyak gagalnya, tapi saya bakal terus belajar untuk bantu banyak orang juga ke depannya niatnya. Luar Seperti itu. biasa itu niatnya. Ya, oke. Jadi punya niat juga ke depan ya, nggak sekedar untuk diri sendiri. Iya, Itu keren. betul. Oke, kawan Minmot, begitu deh cerita Sultan. Siapa tadi lengkapnya Sultan? Sultan Muhammad Rahman. Sultan Muhammad Rahman. Belajar menjadi petani dan ini musim tanam pertama Ya, dia. perdana. Ya. Betul. Oke, sukses selalu Amin. ya. Makasih. Belajar terus gitu. Ya. Oke. Oke, kawan Minmot, sampai ketemu.